Saudara yang kasih Tuhan, yang ibadah pada pagi hari ini baik melalui onsite yang hadir pada tempat ini dan yang menyaksikan tayangan ini, mari kita tetap dengan sikap yang penuh hormat kepada Tuhan, kita boleh mengalami perbaikan Tuhan yang luar biasa. Saya diminta untuk berbicara tentang penerobosan di dalam keluarga, karena kita tahu dalam hidup berkeluarga itu ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak konflik. Tahukah saudara, pada hari ini orang kalau mengalami depresi, mengalami tekanan, ya, kita hidup di dalam perlombaan dengan orang lain, itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar, sebagai sesuatu yang biasa, ya. Alkitab berkata, bersukacitalah senantiasa. Tetapi kita tidak bisa bersukacita yang senantiasa. Sukacita itu kita sangat tergantung kepada keadaan, kepada orang lain. Ya, seringkali saya katakan bahwa sukacita itu tergantung kepada situasi, kepada sesuatu, kepada orang lain. Padahal Alkitab mengatakan bahwa jagalah segala sesuatu dalam hidupmu, dan yang paling penting itu adalah yang harus dijaga adalah hati kita, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dunia mengatakan out in, dari luar ke dalam, tetapi Tuhan mengatakan dari dalam keluar, in out. Kebahagiaan saya, kebahagiaan saudara bukan karena sesuatu, bukan karena orang lain, tetapi yang menentukan saudara bahagia atau tidak bahagia itu adalah batin saudara sendiri, keputusan saudara sendiri. Ya, seorang filsuf Yunani mengatakan bahwa seringkali manusia berpendapat bahwa kebahagiaannya itu sangat tergantung atau ditentukan oleh orang lain. Padahal kebahagiaan seseorang itu ditentukan daripada cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Bisa nangkep nggak maksud saya di sini? Ya, jadi saudara jangan pernah berpikir bahwa kebahagiaan saudara itu karena sesuatu, karena orang lain. Lagi jaya, lagi makmur, saudara bahagia. Sekarang lagi pandemik, krisis ekonomi, usaha saudara menurun drastis, saudara tidak bahagia. Itu salah sekali. Jadi bukan karena luar. Nah, saya ingin bicara tentang penyebab timbulnya konflik terhadap kemakmuran di dalam keluarga. Saudara tahu pada hari ini itu ada semacam yang disebut namanya adalah pengejaran materi. Ya. Melawan penyediaan ilahi. Boleh diklik begitu? Ya. Slide-nya boleh dijalankan. Jadi ada semacam yang disebut namanya pengejaran materi melawan penyediaan ilahi. Saya menerjemahkannya begini. Kemakmuran yang dikatakan dunia itu adalah kemakmuran materi. Tetapi yang disediakan oleh Allah itu namanya adalah kemakmuran rohani. Ya. Nah, mari kita membaca sejenak di dalam 1 Timotius 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Ya. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu, jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yaitu perkataan Tuhan kita Yesus Kristus dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal, bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Saudara yang pakai Alkitab yang biasa atau memakai Alkitab digital, saudara coba bisa memberikan warna begitu. Yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Makanya waktu Yesus mati, dia dikubur hanya disalut kain kafan. Setuju? Saudara kita Muslim itu lebih alkitabiah. Ya. Dia disalut dengan kain kafan.
Orang Kristen sedikit kurang ajar. Pakai jas. Yang perempuan pakai kebaya, long dress. Nanti sepatunya ditaruh di dalam. Ada yang dikasih handphone. Saya nasihati jangan lupa modemnya sekalian. Ya, ada yang bawa Alkitab. Lah di dunia saja nggak pernah baca Alkitab kok mati bawa Alkitab itu buat apa? Mau khotbah. Ya, itu anak muda zaman sekarang bilangnya apa? Lebay. Ini yang Alkitabiah. Lahir telanjang, mati telanjang, betul? Jadi nggak usah berlebihan saudara-saudara. Bapak saya dulu bukan seorang Kristen. Tapi sebelum meninggal, beberapa tahun sebelum meninggal dia selalu mengatakan begini, kalau nanti aku mati, kalian tidak mau kuburkan, nggak ada masalah. Buang saja di tong sampah depan. Nanti dinas pemakaman DKI akan membawa jenazah ayah. Dan dia nggak pernah pusing mau dipulangkan ke asalnya di Jawa Timur, nggak pernah pusing. Sebelum zaman pakai helm, waktu bapak saya dikuburkan sampai hari ini di pekuburannya selalu ada helm. Karena dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Bisa mengerti Bapak Ibu? Belum mati saja sudah bikin pusing keluarga. Bawa pulang ke Manado, bawa pulang ke sana. Hidup aja susah kok, kontrak kok, bawa pulang ke Manado. Ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Dalam pandemik yang awal-awal tadi kemarin kita bisa merasakan, kita nggak punya keinginan untuk memakai pakaian yang mahal, yang bagus, aksesoris karena semua nggak ada gunanya. Kita cuma memakai pakaian yang biasa. Saya kalau belanja di supermarket dekat sini saudara, saya melihat bagaimana orang-orang yang berada memakai pakaian yang biasa. Nggak ada pakaian merek Gucci, yang ada gentong. Bisa ngerti maksud saya? Cuman pakai sandal jepit. Ini kan karena keadaan membaik, mall sudah mulai ramai lagi. Tapi kenyataannya begitu, itu kenyataannya manusia. Manusia nggak perlu berpikir macam-macam. Ini Alkitab itu bilang begitu. Tetapi mereka yang ingin kaya, kaya tidak salah, tetapi ingin kaya. Sudah lihat film-film action yang diproduksi oleh Hong Kong, oleh Jepang, oleh Amerika, oleh Eropa, kejahatan-kejahatan itu selalu didalangi. Pembunuhan didalangi, perebutan kakak dengan adik saling berperang itu didalangi karena apa? Karena perebutan harta. Setuju. Saya nggak pernah berantem dengan adik-adik saya, dengan ipar-ipar saya. Kenapa? Karena 30 tahun lebih yang lalu pada waktu saya menikah dengan istri saya, kami memutuskan untuk tidak mengambil waris daripada orang tua, daripada mertua. Makanya nggak pernah berantem, nggak usah bunuh-bunuhan, berantem aja nggak pernah. Kenapa? Karena kami tidak ingin. Karena kami tahu harta yang dari Tuhan itu lebih banyak daripada harta yang di dalam dunia. Itu loh, dasar itu harus saudara miliki dalam hidup. Perhatikan, mereka ingin kaya terjatuh dalam berbagai macam pencobaan. Akarnya apa? Ayat 10, karena cinta uang. Uang itu netral. Tetapi kalau saudara salah memanagenya, menggunakannya, maka saudara akan jatuh di situnya. Ya. Sekarang perlihatkan kepada saya akar penyebab, di slide-nya ada. Akar penyebab mengapa orang mempunyai cara hidup yang salah dan akhirnya menimbulkan konflik. Yang pertama adalah keyakinan yang salah. Apa itu keyakinan yang salah? Saya tidak uraikan di dalam slide ini, tapi saya bacakan. Saya akan merasa aman, ya, dan berarti bila saya telah mengumpulkan harta yang banyak dan meraih kedudukan yang cukup serta prestise untuk merasa makmur. Itu adalah keyakinan yang salah. Saya merasa rendah diri kalau saya tidak tinggal di Puri Indah, tetapi saya tinggal di Puri Misteri. Saya akan merasa berharga kalau saya berada di Pondok Indah, tapi saya akan merasa kecil hati kalau saya tinggal di Pondok Cabe. Itu adalah pikiran yang terbalik. Saya akan merasa berharga kalau tangan saya dengan berlian sehingga tangan saya bisa digini-ginikan. Bisa mengerti? Ya.
Itu pengertian yang salah, pengertian dunia. Saya kan berarti kalau saya memakai jam tangan Seiko, tapi kalau Seiki saya akan rendah diri. Apa bedanya Seiko dengan Seiki? Seiko ke kanan, Seiki ke kiri. Kan sama. Yang memberi nilai itu dunia, bukan Tuhan. 2 Korintus Paulus mengatakan orang yang bodoh yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Bisa nangkep nggak Bapak Ibu? Burung gagak itu cemburu sekali dengan burung gagak tua. Sampai hari ini kan begitu, manusia-manusia Indonesia Timur itu yang kulitnya hitam itu selalu cemburu dengan kulit putih. Sampai lupa orang kulit putih itu berjemur supaya bisa punya kulit yang sensual seperti Anda yang kulit hitam itu loh. Yang keriting ingin diluruskan, yang lurus dikeritingkan, yang hitam dibikin bule. Anda mesti sadar Anda itu bukan keturunan bule, keturunan Pak Le. Jadi nggak perlu, ini bukan nyindir Kak Ola loh ya, bukan loh ya. Itu. Banggalah dengan kulit Anda, setuju tidak? Malah kalau kulitnya hitam Anda rambutnya dibikin kayak Kak Ola begitu, jadi kayak sabut kelapa lagi berjalan. Kalau kulit putih itu masih mendingan saudara, ada orang kulit hitam dibikin bule begitu. Ya. Kenapa? Karena punya keyakinan yang salah. Saya pikir kalau keluarga punya nilai-nilai yang salah seperti begini, bagaimana keluarga itu bisa mengalami sebuah breakthrough. Akan selalu konflik dengan nilai-nilai yang salah. Setuju? Keyakinan yang benar berkata begini, saya menemukan rasa aman, rasa berharga dalam sikap yang bergantung kepada Kristus. Yang akan memenuhi semua keperluan saya tanpa melihat apa yang saya miliki dan tidak saya miliki dengan memahami tujuan Kristus bagi diri saya. Dengarkan kata Pak Luhut Binsar Panjaitan. Bos saya, maksudnya presiden saya Pak Jokowi, dia memakai pakaian yang saya hafal benar, nilainya tidak mencapai lebih daripada 200.000 rupiah. Hanya karena dia memakai pakaian yang murah, tidak mengurangi rasa hormat kami, kagum kami kepada beliau. Dan beliau tidak pernah konflik. Walaupun memakai barang-barang yang murah, beliau tetap yakin beliau adalah pimpinan negara, beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Nilai saya, nilai saudara tidak ditentukan dari pakaian yang kita pakai. Bisa mengerti saudara? Salah sekali kalau saudara berpikir bahwa nilai saya ditentukan dari benda, dari tempat tinggal saya, dari mobil yang saya pakai. Karena dulu Henry Ford membuat mobil itu tujuannya mempercepat mobilitas, mempercepat pergerakan manusia. Itu filosofinya. Henry Ford tidak membuat mobil tujuannya untuk menunjukkan siapa saudara. Monyet pakai Rolex tetap monyet namanya. Bisa mengerti? Orang-orang yang mempunyai keyakinan yang salah pagi hari ini harus bertobat. Anda tidak merasa lebih hebat dari orang di sebelah Anda. Karena Anda pakai barang yang mahal, dia tidak pakai barang yang tidak mahal. Harga seseorang tidak ditentukan di mana dia tinggal dan kedudukannya apa. Lihat seorang panglima TNI, lihat seorang jenderal. Begitu dia pensiun pada usia 58, diperpanjang sampai 60 oleh keputusan presiden. Begitu selesai, dia akan menjadi manusia sipil yang bisa dibentak oleh bawahannya. Dia bukan lagi jenderal yang punya pangkat dan punya jabatan. Sadarilah diri kita. Itu nilai kita sebenarnya. Setuju? Makanya orang hebat, orang tidak hebat, mati tetap di peti mati. Tetap di kuburan. Setuju? Dan tidak ada orang yang mau hidup dengan mayat orang hebat. Dikubur. Itu takdir saya dan saudara. Slide yang selanjutnya dalam Lukas 12 ayat 15 itu menjelaskan dalam keyakinan yang tadi kita pelajari. Berjaga-jagalah
Dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung dari kekayaannya itu. Teman saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, Engkau mau hartaku, ambillah semua hartaku, yang penting suamiku selamat. Suaminya mati dalam waktu 1 minggu kemudian, dan dia bersaksi, hartaku tidak bisa membeli nyawa suamiku. Ini maksudnya, bisa mengerti. Jangan pernah merasa aman dengan simpanan saudara. Investor terbesar di dunia Warren Buffett pernah mengatakan, pandemik ini telah membuat investasi saya yang begitu besar hilang dalam sekejap. Bukan dalam miliaran rupiah, tapi miliaran US dollar. Pemilik Airbnb mengatakan, usaha yang saya bangun bertahun-tahun hilang runtuh hanya dalam hitungan bulan. Itu maksud daripada ayat ini. Kalau setiap keluarga tidak mempunyai sebuah pondasi yang benar dalam hidup, sekalipun saudara kebaktian, ya, saudara beribadah, saudara tidak akan pernah mempunyai kekristenan, hidup yang kokoh. Slide selanjutnya, Filipi 4, 12-13. Perhatikan kata Rasul Paulus di sini. Apa itu kekurangan? Aku tahu. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Persoalan orang hidup di dalam Tuhan itu bukan soal kelimpahan, bukan soal miskin. Bukan soal nominalnya, angka jumlah berapa aset yang dia miliki. Tetapi yang menjadi persoalan, apakah saudara mempunyai kemampuan, mempunyai kekuatan ilahi dalam hidup saudara, menanggung apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Saya beri contoh. Ada teman saya yang kecewa. Dia mendengar cerita bahwa sekarang jalan dari Jakarta atau tepatnya dari Bakahuni, ujung Sumatera bagian selatan menuju Jambi itu bisa ditempuh dalam waktu 9 jam. Dan dia membuktikan dari Bakahuni sampai dengan Palembang itu dia menempuh waktu 4 jam, Pak. Karena mobilnya cc-nya cukup besar, dia kecepatan tinggi sehingga memungkinkan dari Bakahuni sampai dengan kota Palembang itu 4 jam saja. Tetapi dia kaget. Dari Palembang menuju Jambi, dia harus menempuh waktu dalam waktu 8 jam. Kalau jalan itu bagus bisa ditempuh dalam waktu 4 jam. Tapi karena jalan itu rusak berat, dia harus menempuh waktu 8 jam. Dia kecewa sekali. Saudara sering mendengar ungkapan bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan, betul? Dunia mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan. Nah, perjalanan itu jangan dibayangkan semua itu serba baik, serba indah, jalannya serba jalan tol. Anda harus menyadari bahwa jalan menuju Jambi itu, tujuan hidup saudara menuju Jambi itu harus melewati jalan-jalan yang mulus dan ada jalan-jalan yang tidak baik. Kayak saya kemarin pergi berdua dengan anak saya, dia membayangkan pergi ke satu kecamatan di Kabupaten Nias Utara itu adalah tempat yang menyenangkan. Karena dia baru datang dari bandar udaranya ke kota Gunung Sitoli, dia lihat jalannya mulus, bagus. Dan begitu dia mulai sampai di satu daerah, dia mulai kaget, kok jalannya menyempit. Dan begitu berpapasan dengan mobil lain, kami mesti mundur cari tempat yang lebar, baru kami bisa berpapasan. Kemudian kami mesti naik, di bawahnya ada jurang yang begitu dalam sekali. Dan dia mengukur jalan itu cuma 38 km tetapi ditempuh dalam waktu 2,5 jam. Saya bilang pada anak saya, inilah hidup. Dan Anda harus menempuh bukan saja jalan yang baik, tapi juga jalan yang berkelok-kelok, jalan yang rusak.
Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah menjanjikan hujan tanpa panas atau panas tanpa hujan. Paulus menuliskan di sini, aku tahu apa itu kelimpahan dan aku tahu apa itu yang namanya kekurangan. Hari ini orang Kristen diajarkan dalam pelajaran gereja yang ditulis dengan istilah teologi kemakmuran, bahwa orang Kristen yang diberkati Tuhan tidak akan pernah mungkin mengalami kekurangan. Tidak mungkin akan mengalami perampokan. Coba baca dalam 2 Korintus, Anda akan melihat bagaimana Paulus juga dirampok. Saya di Paris, uang di dalam dompet saya diambil. Teman anak saya di Paris juga, ranselnya diambil, laptopnya hilang. Anak saya perempuan di Jerman, handphonenya diambil. Ya, Alkitab kan bilang pencuri itu ada di mana-mana, betul nggak? Bukan berarti di Jerman, di Paris ada orang Batak, bukan. Pada waktu saya di Paris, saya berpikir bahwa pencuri itu orang hitam, Pak Lewi. Ternyata saya salah. Pencuri di Paris itu kebanyakan adalah orang-orang kulit putih, keturunan Turki, keturunan Aljazair, keturunan Maroko. Bukan orang kulit hitam. Pendapat yang salah, keyakinan yang salah. Kita selalu mengukur manusia itu dari kulitnya, dari penampilan luar. Ya, makanya perempuan-perempuan yang belum menikah, hati-hati melihat laki-laki. Jangan karena laki-laki itu ganteng, tampan, kumisnya bagus. Ingat ya, kucing itu berkumis, saudara. Ini khusus buat perempuan yang belum menikah. Yang sudah menikah ya terima apa adanya lah. Ya. Ada yang bertanya begini pada saya, Pak Lewi, kenapa kok Pak Andreas sekarang pelihara jenggot? Ya, hanya untuk mengalihkan. Biasanya orang selalu melihat ke atas kan, sekarang pada melihat ke bawah semuanya, lupa yang di atas. Ini khusus untuk Pak Yudi jadi bisa ya kreatif gitu di masa yang seperti sekarang ini. Ya. Slide yang selanjutnya, saudara-saudara. Saya mau tunjukkan bahwa kehidupan keluarga itu harus mengerti nilai-nilai seperti begini. Tujuan Tuhan untuk seorang Kristen itu adalah mencerminkan karakter Kristus. Semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dengarkan kalimat saya. Menjadi Kristen itu yang sejati, ciri utamanya bukan kaya dalam soal harta. Itu hanya sekedar opsional, tambahan dari Tuhan, bonus dari Tuhan. Tanda utamanya apa? Ukurannya apa? Saudara itu semakin taat dengan Tuhan. Itu saja ukurannya. Bisa nangkep? Kalau saudara jadi Kristen kaya tapi tidak tahan, itu Kristen sial. Orang Hokian bilang itu namanya Kristen spesial. Ya. Yang kedua, slide yang selanjutnya. Apa dikatakan di situ, saudara? Tujuan Tuhan untuk seorang Kristen itu memerintah atas dunia materi. Jangan terbalik, diperintah oleh hal-hal yang bersifat materi. Kejadian 1:26 itu adalah takdir saudara, memerintah materi. Bukan materi menguasai kita. Kita yang menguasai materi. Ada atau tidak ada materi. Persoalannya bukan di materi itu, persoalannya di kita dengan Tuhan. Bisa nangkap saudara. Kalau Anda punya nilai seperti itu, keluarga Anda akan tenang. Selanjutnya, Matius 6:24, tujuan yang selanjutnya saudara. Merespon panggilan Tuhan untuk pertanggungan jawab. Saudara nggak bisa hidup mengabdi kepada dua Tuhan. Saudara tahu majikan saudara yang sebenarnya siapa? Bukan mamon, bukan uang, tapi Tuhan. Jadi pertanggungan jawab saudara itu kepada Tuhan. Tadi saya bilang kepada bapak-bapak yang bertanya kepada saya, bagaimana caranya Pak Andreas membiayai 4 panti asuhan Bapak? Saya bilang begini, bangun panti asuhan jangan hanya karena tergerak. Kalau tidak disuruh Tuhan, Anda akan susah.
Dan membangun panti asuhan tidak boleh cari dana dari luar. Jangan jadikan panti asuhan untuk jadi ajang untuk mencari dana. Kalau saudara disuruh sama Tuhan, Tuhan yang akan bertanggung jawab. Sama seperti hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan itu dipanggil Tuhan full time, maka Tuhan yang akan menggaji dia. Dia tidak akan tergantung dengan khotbah di luar atau nggak khotbah di luar nggak ada masalah. Gaji saya dipotong 40%. Hampir 8 bulan saya nggak pernah khotbah dan mengajar di perusahaan-perusahaan. Tetapi sudah lihat badan saya tetap bagus dan sehat. Kenapa? Karena gaji saya bukan di tangan orang kaya. Bukan juga di tangan orang miskin, tetapi di tangan Tuhan. Itu nilai yang benar. Keluarga harus diajar bergantung kepada Tuhan, baru bisa menghadapi terobosan yang luar biasa. Jadi hamba Tuhan, jadi anak Tuhan jangan suka cari muka. Kalau suka cari muka berarti Anda belum punya muka. Anda bukan manusia, monster kalau begitu. Dan yang selanjutnya, slide yang selanjutnya, ingat setiap keluarga, setiap orang itu dipanggil Tuhan untuk melepaskan kuasa Tuhan kepada orang lain. Kata Kisah Rasul 1 ayat 8. Saudara harus mengerti hal ini dulu. Nilai-nilai seperti ini. Nah sekarang saya akan tutup dengan langkah-langkah solusi. Yang pertama saudara-saudara, kita harus memerangi yang namanya materialisme di dunia materi kita. Hari ini banyak orang Kristen yang hedon. Banyak orang yang sangat terikat dengan materialisme. Ya. Yang pertama, bagaimana cara memerangi materialisme di tengah dunia yang materi begini? Pertama, saudara-saudara, saudara harus fokus kepada tujuan Allah. Jalani kehidupan yang berfokus pada tujuan Allah. Hai manusia, kata Tuhan di sini. Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saya tidak mengajar bahwa saudara tidak harus bekerja, tapi tujuan saudara jelas. Hari ini saudara tahu ada banyak orang melacurkan diri. Saya berani jual diri saya demi mendapatkan materi yang besar. Nilai-nilai saya yang benar saya korbankan. Saya berani pergi ke dunia malam untuk entertain demi mendapatkan kangtau, mendapatkan bisnis. Tapi saya mengorbankan nilai kekudusan saya. Akhirnya saya mulai minum, saya mulai merokok, saya mulai pegang perempuan yang bukan merupakan hak saya. Itu artinya saya melacurkan diri saya demi saya mendapatkan keuntungan. Nilai itu akan menghancurkan hidup saudara. Fokus hidup saudara hanya kepada Tuhan. Yang kedua, pilihlah gaya hidup yang tidak memanjakan diri, kata 2 Timotius 3. Anda baca sendiri. Anda nggak boleh, hidup itu harus disiplin. Orang Tionghoa dulu mengatakan, mama saya itu adalah keturunan Tionghoa, Toto. Dia lahir di Xiamen. Dia bilang begini, lu orang kalau berdagang nggak boleh bangun siang. Saudara bangun jam 8, toko lain bangun jam 6, orang sudah mengambil rezeki dari toko sebelah. Anda harus belajar bangun yang pagi, jangan biasa manjakan diri. Bangun yang pagi, kalau saya bilang bangun yang pagi Pak Lewi, saya bangun tiap hari jam 4 paling lambat 4:30. Daud bilang aku mau membangunkan fajar. Orang tua mesti mengajar anak-anak, mesti bangun pagi, cari Tuhan. Yang ketiga, hindari ikatan utang. Saya ingat sekali Pak Leo kemarin posting pada saya tentang pelajaran tentang berutang. Dengarkan itu pelajaran bagus sekali. Hindari ikatan utang yang tidak produktif, benda yang akan berkurang nilainya. Kalau Anda beli mobil, Anda beli berlian, itu nilainya akan turun. Beli sesuatu yang nilainya tidak turun. Setuju? Saya mau kasih tahu, Anda pakai mobil mewah, nggak ada yang begini kok. Mereka bukan cecak. Setuju? Yang terakhir, lawanlah godaan untuk menimbun harta dan memperkaya diri. Ayat penutup, mari kita baca sama-sama Yakobus 5 ayat yang ketiga. Ya, buka masing-masing. Yakobus 5 ayat yang ketiga. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir.
Ingatlah hukum ekonomi Allah di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua. Kalau Tuhan memberikan harta kepada kita, itu Allah sedang menitipkan haknya orang lain melalui diri Anda. Semakin Anda diperkaya oleh Tuhan, bukan menjadikan toko emas berjalan atau Anda akan memajang begini-begini. Enggak perlu. Paulus mengatakan, orang mengatakan aku miskin tapi memperkaya banyak orang. Apa itu artinya? Hidupnya sederhana tetapi memperkaya banyak orang. Saya enggak perlu perlihatkan kekayaan saya. Dari seringnya pergi, dari banyaknya anak-anak yang saya perhatikan, dari banyaknya hamba-hamba Tuhan yang saya santuni, saya tidak perlu pamer berapa aset saya. Tapi kekayaan itu tidak perlu diperlihatkan dengan benda-benda materi yang mahal, tetapi dengan perbuatan baik. Saya mau tutup, dengarkan kalimat saya. Yesus mengatakan, tatkala orang melihat perbuatan baikmu, maka mereka akan memuliakan Bapakmu yang di surga. Bukan melihat kekayaanmu, bukan melihat ibadahmu, melihat perbuatan baikmu. Saya percaya kalau nilai-nilai ini ada dalam diri saudara, hidup Anda, keluarga Anda akan mengalami terobosan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama.